Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada hambanya, terutama nikmat iman dan Islam, selain nikmat sehat walafiat. Ungkapan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya serta kita sekalian pengikutnya yang selalu istiqomah dengan berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita mudah-mudahan kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat beliau dan satu barisan di yaumil akhir nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khotib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah umumnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban telah kita laksanakan pada malam Selasa atau malam Rabu yang lalu. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Sya'ban ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa 12 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat agung dan mulia serta ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia. Bulan Sya'ban secara bahasa berasal dari kata syab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan paling mulia yakni bulan suci Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya, yaitu pada bulan Rajab. Keutamaan-keutamaan seputar puasa dan amal lainnya kerap kita dengar. Di bulan Rajab pula kita mengenang peristiwa dahsyat yang dialami Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj. Pada bulan Ramadan lebih hebat lagi, orang seakan-akan menjadi manusia baru, berbulu fadilah dan pahala berlipat di bulan suci ini, tidak dengan bulan Sya'ban. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan kemuliaan yang dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia,
sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang yang secara rohani belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus salih memberikan perhatian lebih pada bulan ini dengan beragam kegiatan ibadah. Utamanya momen nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban yang telah kita lakukan pada beberapa hari yang lalu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bukti dari mulianya bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata-mata sebagai fakta historis, tapi pertanda bahwa Allah memberikan perhatian secara spesial terhadap bulan Sya'ban ini. Yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi, hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa sholawat berakar dari kata syalat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 sholawat. Yang pertama yaitu sholawat yang disampaikan oleh Allah SWT. Yang kedua sholawat yang disampaikan oleh malaikat Allah SWT. Dan yang ketiga sholawat yang disampaikan kepada umat Rasulullah SAW. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah bersholawat bermakna dia memuji Nabi SAW. Malaikat juga bersholawat, berarti mereka sedang berdoa, sementara manusia juga bersolawat, selaras dengan pengertian mengharap berkah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah SAW yang tinggi kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepadanya. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam merapalkan doa-doa dan seluruh kaum beriman pun diperintahkan untuk mengucapkan selawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak membaca sholawat di bulan Sya'ban. Di samping bergegas membersihkan diri atau bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat guna menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, mumpung masih ada waktu 12 hari lagi, mari kita dawamkan bersolawat dan mengharapkan agar kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, berkat tawasul kepada Rasulullah SAW, sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan nanti dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun. Selama hidup dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Puasa merupakan kegiatan penting guna meredam hawa nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa, manusia ditempa secara ruhani untuk menahan berbagai godaan duniawi. Bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal tak berpuasa halal, menahan diri dari hal-hal halal, bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya.
Artinya Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan dipardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah SWT yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam. Yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa beralih kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kau sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jamili Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basri mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tak terkait dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketepatan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah atau Masjidil Aqsa, melainkan menyembah Allah SWT. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban meski di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa. Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian untuk menyisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT melalui aktivitas zikir dan amal kebaikan, lebih-lebih di bulan mulia ini. Kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, Allah memuliakan bulan Sya'ban dengan 3 cara. Yang pertama, turunnya perintah berselawat. Yang kedua, diturunkannya perintah berpuasa. Yang ketiga, pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang keempat, pengertian selawat ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berselawat, maknanya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malaikat berselawat, maknanya para malaikat berdoa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, umat diperintahkan berselawat, maknanya bahwa umat Nabi Muhammad SAW mengharapkan keberkahan dan keridhaan serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi diri khatib dan umumnya bagi jamaah, dan kita berharap kepada dapat sampai ke bulan Ramadan dan dapat menjalankan puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wa quli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah li amara bi ittihad wal ittisam li hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati lil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi nafsihi sana bi malaikati musabbihati bi kursi wa qala ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa radallahu ala arba'in khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali baqiyatu sahabatir ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in ihsan ila yaumidin wa ala ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya qafihal muhimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.